karena di sore atau malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama untuk menikmati berkat Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita, siapkan diri kita, siapkan jiwa kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Menyiapkan diri kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Mari saya undang kita semua untuk bisa menyembah sama Tuhan, mengucapkan syukur sama Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami datang ke sini menyiapkan hati kami, jiwa kami untuk mau dibentuk Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Glory, hallelujah.
bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mengucap syukurlah atas 1 minggu yang berat ini. Tuhan masih ada bersama dengan kita, membimbing kita, menuntun kita, menunjukkan jalannya yang benar. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita mau nyanyikan bersama bait yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita mau sama-sama nyanyikan dari awal. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bait yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam dampingi. Engkau mau mendampingi kami Tuhan. Jikalau Kau dekat, jika Engkau dekat bersama kami Tuhan, enyah penggoda kami Tuhan. Tiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, janganlah Engkau lalui. Dengar doa kami Tuhan.
doaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku, janganlah engkau lalui, janganlah engkau lalui, dengar doaku, sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus dengar doaku, janganlah engkau lalui, dengar doaku, janganlah engkau lalui, dengar doaku, janganlah engkau lalui, dengar doaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang ingin menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarkan firman ini bisa tertanam di hati kami Tuhan, di jiwa kami Tuhan. Dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya nggak tahu kapan gereja ini jadi Protestan ya. Kok hari ini kok jadi Protestan begitu seperti itu. Ya seperti yang sudah saya sharingkan di WA Bapak Ibu, doa dan godaan. Kita akan sama-sama belajar konsep ini dari Tuhan Yesus sendiri ya. Saya mengambil natsnya itu dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Kita baca ya, gantian ya. Jadi saya baca 39, Bapak Ibu ayat 40, bergantian lalu 46 kita baca sama-sama. Saya mulai lebih dulu ya, ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. 40. 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, 42. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. 44. 45, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur dengan duka cita. 46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Hari ini kita mau lihat peristiwa yang sebentar lagi kita akan rayakan ya. Jumat Agung dan Paskah. Ini menarik sekali karena ada satu kalimat yang Tuhan ulang sampai 2 kali. Yaitu supaya
Jadi perhatian, kalau dilihat dari tata bahasa ini imperatif, sebetulnya ini kata perintah. Jadi menarik sekali, Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa supaya tidak jatuh di dalam cobaan, seperti begitu. Kita tidak bisa mengingkari kalau hidup yang kita jalani itu tidak bisa lepas dari yang namanya godaan. Ya, hidup yang kita jalani itu tidak pernah lepas dari yang namanya godaan. Itu pasti akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Ini yang saya temukan ketika saya mencoba untuk meneliti ya konteks ini. Kata pencobaan, perasmos, pengujian, pembuktian. Bicara tentang kesulitan atau penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup ini dengan tujuan untuk membuktikan iman, karakter, dan kekudusan orang tersebut. Jadi ini sesuatu yang memang kadang-kadang Tuhan izinkan ya. Harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mudah untuk kita jalani. Kadang-kadang kita tergoda untuk apa? Untuk menyerah. Kita tergoda untuk tidak mau lakukan itu. Kita tergoda untuk lebih memilih melanggar semuanya yang Tuhan sudah tetapkan supaya kita tidak hadapin itu. Konsepnya seperti itu. Tapi menarik ketika saya melihat di dalam teks asli Alkitab, kalimat yang Tuhan sebutkan ini tulis dalam kasus akusatif. Itu bicara tentang fokus tujuan, arah, dan sebagai objek. Berarti jangan pernah berharap hidup yang kita jalani itu lepas dari namanya pencobaan, dari namanya godaan. Hidup yang kita jalani itu tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya godaan, kesulitan, kesukaran, penderitaan, itu tidak akan bisa lepas dalam kehidupan kita. Dan inilah yang seharusnya kita pahami dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengatasi ya apa yang harus kita kerjakan. Dengan kata lain, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu, karena itu sesuatu yang pasti akan kita hadapi, Tuhan kasih solusi, ya doa. Nah dari sini saya bisa menemukan, oh ternyata ada hal yang luar biasa ya. Karena hidup yang kita jalani itu tidak bisa lepas dari itu. Siapapun mereka, termasuk saya sebagai seorang gembala pun juga akan menghadapi hal yang seperti dalam kehidupan saya. Gitu. Apapun yang saya hadapi, itu pasti akan ada kesulitan dan penderitaan yang menggoda saya untuk ini. Saya mau hadapin itu atau saya lebih baik langgar. Lebih baik saya, yes lah, dosa-dosa ini tidak apa-apalah. Gitu, langgar-langgar titik lah, gak apa-apa lah, Tuhan tuh ngerti kok dan paham kok. Tuhan paham sih konsep seperti itu, tapi Tuhan tidak ingin kita jatuh dalam dosa. Karena 2 kali loh Tuhan Yesus berkata, berdoalah supaya kamu tidak jatuh loh dalam godaan itu. Dalam masalah yang harus kamu hadapi, masalah yang kamu hadapi. Bicara tentang kesulitan penderitaan, kalau boleh saya katakan, pada saat itu Tuhan Yesus sudah hadapin loh. Jadi kita bisa melihat, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dan dia sedang menghadapi itu, kesulitan itu. Kita semua tahu, ntar lagi kita rayakan kan, Jumat Agung dan Paskah, dia akan menghadapi yang namanya penyalipan. Ingat saat itu Tuhan adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Artinya apa? Dia bisa merasakan yang namanya sakit. Kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan itu pernah lapar loh. Tuhan itu pernah sedih, betul enggak? Tuhan itu pernah bersuka cita, sama seperti kita. Dia merasakan hal-hal yang enggak nyaman, hal-hal yang enggak mudah untuk dihadapin. Dan dia juga 100% Tuhan, yang artinya dia tahu semuanya akan dihadapi. Saya bisa membayangkan dalam diri saya ketika saya tahu saya harus menghadapi hal yang berat, hal yang susah, hal yang enggak gampang seperti itu. Seringkali kan kita lebih gampang down ya. Gampang putus asa, patah semangat ya. Karena kita tahu, berat ini, susah ini. Kayak tadi siang, sore sih, istri saya tiba-tiba di WA sama seseorang. Terus dia ngomong sama saya katakan, itu enggak bisa dikerjakan sehari, Mam. Karena saya tahu. Tapi dia dituntut untuk menyelesaikan itu dengan cepat. Saya katakan, ya ini kesulitanmu. Tinggal kita mau milih sing mana, sing gampang-gampangan ngelanggar-langgaran wis gak apa-apalah. Atau kita tetap memegang kuat yang namanya aturan, namanya hukum, namanya ketetapan yang ada. Atau kita jatuh di dalam godaan tersebut. Dan itu yang sering kali terjadi.
Ketika saya melihat konteks Tuhan Yesus saat itu, saya pikir ya benar-benar susah ya ketika ada orang harus ngerti ngadepin penyiksaan yang enggak manusiawi seperti begitu. Yang betul-betul wah menyakitkan. Tapi saya menemukan sebetulnya bukan itu yang penyebab utama Tuhan itu merasa berat ya. Merasa wah ini enggak gampang untuk dikerjakan. Bukan cuma siksaannya, bagi saya bukan cuma siksaannya. Bukan cuma penderitaannya, bukan karena cambukannya, bukan karena wah apapun yang nanti akan dia hadapi. Bukan cuma itu. Tapi ada satu hal yang menarik yang harus kita pahami, sebetulnya ini yang membuat Tuhan Yesus itu betul-betul berat. Betul-betul dia itu tidak mampu. Apa itu? Yesaya 5:36 dan 205:21. Kita semua sesat seperti domba, kita meninggalkan jalan Tuhan dan memilih jalan sendiri. Namun Tuhan menanggung segala kesalahan serta kejahatan kita di atas dia. 25:21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini yang menjadi berat. Semua dosa dan kutuk dosa harus dibebankan kepada Kristus. Ini bukan hal yang mudah. Makanya kan dia berkata, aku sebetulnya kepengen cawan ini enggak aku lalui. Tapi kan kehendakmu Bapak. Karena dia tahu ini enggak mudah loh. Semua dosa manusia di dunia ini dia yang harus nanggung. Bukan hal yang gampang untuk dia kerjakan saat itu. Dan ini yang membuat dia betul-betul tertekan loh. Bukan karena siksaannya, bukan karena penderitaannya secara fisik. Dia tertekan, tapi dia tahu dia harus menanggung semua dosa. Dan ini tidak gampang. Makanya dia berkata, berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan, supaya kamu tidak jatuh dalam godaan. Mungkin kita tidak memiliki kesulitan yang sama seperti Kristus. Ya, mungkin kita tidak memiliki kadar berat yang sama dengan persoalan yang Tuhan Yesus hadapin. Tapi seringkali kesulitan yang kita hadapi itu membuat kita gagal, membuat kita jatuh, membuat kita meninggalkan Tuhan, membuat kita gampang sekali berbuat dosa. Dan seringkali itu terjadi. Tapi hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana supaya ketika kita menghadapi hal-hal yang seperti itu yang menggoda kita untuk keluar dari kebenaran firman Tuhan dan kita langgar semua yang ada, yang aturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, supaya kita bisa keluar dari masalah tersebut, bisa keluar dari persoalan tersebut. Hanya cuma sekedar kita bisa pengen keluar. Dan kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Dan Tuhan berkata, jalan keluarnya itu berdoa. Ketika saya merenungkan itu, saya berkata, Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kami ya untuk hal seperti ini? Izinkan saya mengutip tulisan dari seorang pendeta, penyiar radio dari Amerika seperti begitu, yang pengajar Alkitab namanya Woodrow Michael Kroll. Jangan biarkan cobaan menjatuhkanmu, biarkan cobaan itu mengangkatmu. Dan ini yang dialami Tuhan Yesus. Ketika godaan begitu kuat untuk membuat dia harus keluar melangkah. Tapi dia berkata, nah dengan doa malah godaan yang dia harus hadapi mengangkat dia naik jauh lebih tinggi dalam hidupnya. Saya temukan 3 hal yang menarik yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama saya katakan kebiasaan. Lukas 22:39, lalu seperti kebiasaan Yesus, dia meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun bersama para muridnya. Ini menarik bagi saya. Di dalam terjemahan baru, ditulis sebagaimana biasanya, berarti kan ini sebuah kebiasaan. Bicara apa? Rutinitas perilaku yang diulang secara terus-menerus. Jadi perhatikan, Tuhan Yesus berdoa saat itu
bukan untuk pertama kalinya loh. Bukan ketika tahu Tuhan harus menghadapi masalah baru dia berdoa. Enggak. Jangan berpikir seperti itu, enggak. Oh Tuhan tahu mau ngadepin masalah besar, ngadepin penyaliban dia baru berdoa. Enggak. Itu kebiasaan rutin yang dia kerjakan. Dia selalu berdoa. Dia selalu berdoa. Dia membangun sebuah kebiasaan untuk berdoa. Pertanyaannya gimana kita? Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kenapa kita seringkali gagal menghadapi yang namanya godaan? Kenapa kita seringkali jatuh di dalam hidup yang kita jalani saat ini? Karena kita tidak bangun kebiasaan untuk berdoa. Yesus ngajari kita harus membangun kebiasaan untuk berdoa. Memang tidak gampang. Memang tidak gampang. Siapa yang di sini suka main bulu tangkis? Angkat tangan. 1, ya ini anak saya 2 itu. Nah, banyak orang di sini suka suka main bulu tangkis. Yang suka lihat bulu tangkis siapa? Saya paling suka lihat. Walaupun main kadang-kadang. Salah satu pemain favorit saya itu siapa? Kevin Sanjaya. Kadang-kadang kalau lihat dia main tuh, saya cuma geleng kepala, gak masuk akal. Cara dia mengembalikan koknya, mengembalikan smash, balas dengan smash yang, waduh yang akurat seperti itu. Saya berpikir, gak masuk akal, kok bisa ya? Anda tahu? Karena dia bangun kebiasaan. Dia berlatih setiap harinya 5 jam. 5 jam selama 10 tahun. Sehingga dia punya kebiasaan itu. Dia bukan bisa karena dia mampu, dia punya talenta. Enggak, cuma itu karena dia sudah punya kebiasaan. Dia mendisiplinkan diri. Makanya saya tulis, kunci untuk memiliki kebiasaan itu disiplin. Kita tidak akan pernah bisa punya kebiasaan untuk membangun doa kalau kita tidak disiplin. Masalahnya begini, seringkali kan kita berkata, Pak, saya ini repot, waktu saya kurang. Saya sibuknya banget seperti begitu. Betul ya? Itu kan alasan klasik yang seringkali saya dengar. Jadwal saya penuh Pak. Iya saya tahu. Saya mau kasih tahu gimana jadwalnya Tuhan Yesus ya. Lukas 9, 57-58 ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka berkata seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung mempunyai sarang tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini bukan bicara tentang ketidaknyamanan toh loh. Ini bicara bagaimana sibuknya pelayanan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Bukan sesuatu yang lea-lea, enteng, gak ada kerjaan, gak ada jadwal. Enggak, jadwalnya padat, pol. Dengan jadwal yang sebegitu ketatnya, Tuhan bisa membangun disiplin untuk punya kebiasaan berdoa. Bagaimana dengan kita? Tuhan sudah kasih contoh luar biasa. Dia punya jadwal yang super padat. Tapi dia tetap bangun kebiasaan. Dia mendisiplinkan dirinya, bangun kebiasaan untuk berdoa. Kenapa dia lakukan? Karena dia tahu, dia punya prioritas. Dia punya prioritas. Saya sangat yakin Bapak, Ibu di sini semuanya punya prioritas. Gitu? Paling umum prioritasnya apa? Ya keluarga lah. Ya kebutuhan rumah tangga lah. Anda bangun pagi-pagi, ya nyiapin semuanya dan pergi kerja. Melakukan segala apapun yang juga, ya itu karena prioritas kita kan. Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi dengan baik. Tapi apakah Anda sadar Anda butuh Tuhan? Apakah Anda sadar hidup yang kita jalani butuh Tuhan?
Kemarin yang ikut ibadah duka dari penghiburan sampai yang terakhir, Anda mungkin masih ingat ya dengan apa yang saya katakan, umur kita itu tidak ada yang tahu loh. Kita tidak tahu kapan kita mengakhiri hidup dalam dunia. Pertanyaannya kalau kita bikin prioritas, oh prioritasku tuh ini, keberhasilan kesuksesan. Anda dapatkan itu. Anda selesai dalam dunia, Anda bapak? Enggak kan? Anda bapak itu kan? Kita harus memahami bahwa kita harus punya prioritas yang benar. Jangan cuma sekedar apa yang kita butuhkan dalam dunia ini, kita kejar dan itu jadi prioritas utama. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Saya kutip Efesus pasal 3:20, tapi dari dua versi yang berbeda. Ini versi tersebut secara Indonesia. Aku percaya bahwa engkau ya Allah mampu melakukan jauh yang lebih besar daripada yang dapat kami minta atau pikirkan sebab kuasamu yang luar biasa bekerja dalam hidup kami masing-masing. Ini saya ambil dalam New International Version ya, immeasurable. Kenapa saya kutip ayat ini? Efesus pasal 3 itu doanya Paulus kepada jemaat di Efesus. Sekaligus Paulus mengajari jemaat di Efesus, kamu harus punya waktu untuk berdoa sama Tuhan. Datang kepada dia dengan iman percaya. Kenapa? Ini alasannya. Kita punya Tuhan yang bisa melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Dari apa yang kita harapkan. Kuasanya tidak terukur, pertolongannya tidak terukur, berkatnya tidak terukur. Pertanyaannya, kita taruh enggak sebagai prioritas? Kalau kita tahu, kita punya prioritas Tuhan dalam kehidupan kita, dia sumber segalanya, dia bisa melakukan jauh lebih besar dari apapun juga, kerjaannya, karyanya itu tidak terukur dalam kehidupan kita, kita pasti datang. Kita pasti akan bangun yang namanya disiplin untuk datang sama dia, kebiasaan untuk berdoa. Dan ini penting sekali, makanya nggak salah Tuhan Yesus ngajarin ini. Saya suka sekali dengan ini seorang penginjil ya, yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia penulis juga, namanya Edward McKenzie Bonds. Orang-orang yang paling banyak berbuat untuk Tuhan di dunia ini adalah mereka yang berlutut sejak pagi. Orang yang menyia-nyiakan pagi hari, kesempatan dan kesegarannya dengan kegiatan lain, selain mencari Tuhan akan mengalami kemajuan yang buruk dalam mencari Dia sepanjang hari. Jika Tuhan tidak menjadi yang utama dalam pikiran dan upaya kita di pagi hari, Dia akan berada di tempat terakhir sepanjang hari. Dengan kata lain, aku gak butuh Tuhan. Aku tidak perlu Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu betul? Kita tidak perlu Tuhan? Tidak. Kita perlu Tuhan. Yang kedua, saya temukan konteks Bapa. Lukas 22:22, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Menarik, ketika Tuhan Yesus memulai doanya, dia memanggil Bapa. Ya Bapakku. Kalau di dalam kitab Injil Markus itu jauh lebih lengkap. Karena Markus seringkali dipakai patokan Injil yang lain. Untuk ayat yang sama, yang kisahnya sama. Dalam Markus 14:36 katanya, ya Aba, ya Bapa. Kata ya Aba, ya Bapa itu bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa sehari-hari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ketika lahir, ketika dalam dunia, dia tinggal di daerah Israel yang saat itu memakai bahasa Aram sebagai bahasa ibu sehari-hari. Kata ya Aba itu bahasa Aram. Ya memang kalau diterjemahkan, diartikan dalam bahasa kita ya cuma kata ayah atau bapak. Tapi yang menarik bagi saya, kata Aba itu punya pengertian pemahaman yang dalam banget. Istilah umum untuk mengekspresikan kasih sayang dan kepercayaan dan juga menunjukkan kedekatan dan keintiman antara anak-anak dengan bapaknya.
Saya mau kasih tahu, doa itu bukan cuma menyatakan atau memberikan permohonan kita kepada Tuhan. Bukan cuma itu. Doa itu bukan cuma sekedar kita minta sesuatu sama Tuhan. Doa itu bukan cuma sarana untuk bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bukan cuma itu. Doa itu kita pakai untuk membuat kedekatan dan keintiman dengan, membangun hubungan yang begitu dekat dan intim dengan Dia. Itu doa. Dan itu yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita, ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin Anda berkata, iya Tuhan Yesus sama Bapaknya kan dekat. Saya mau kasih tahu ya, Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita sudah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak Allah. Nah itu dalam teks asli Alkitab menempatkan atau mengkondisikan seseorang sebagai seorang anak di mana sebetulnya itu bukan milik kita secara alami. Sebetulnya kita bukan jadi anak, nggak pantas kita jadi anak, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan untuk jadi anak. Kita ditaruh posisi kita sebagai anak. Perhatikan nih. Makanya dalam King James Version ditulis dengan adopsi ya. Secara hukum kita ini selalu sebagai anak. Pertanyaannya, kita bangun itu enggak? Bagi saya begini, kalau secara hukum kita ini adalah anak Bapa, perhatikan. Maka saya yakin Bapa akan memberikan kepada kita pengalaman jadi anak. Itu saya yakin. Kayak semacam ketika kita mengadopsi anak. Saya nggak tahu, ada enggak di sini yang pernah mengadopsi anak? Tapi di Amerika saya punya banyak teman yang mengadopsi anak. Dan ketika mereka mengadopsi anak yang bukan dari darah daging mereka, anak tersebut tinggal dalam rumah orang itu dan menikmati semua yang ada dalam kehidupan rumah tangganya. Dia menikmati pengalaman jadi anak. Coba renungkan. Kalau kita berdoa dan membangun hubungan semakin dekat dan intim dengan Bapa, kita akan dikasih kesempatan menikmati pengalaman jadi anak Bapa. Bukankah itu hal yang dahsyat? Suatu ketika ada seorang kaisar Romawi yang baru pulang dari perang. Dan dia menang. Kemenangannya disampaikan kepada rakyatnya. Seperti biasa pada saat itu ketika raja menang terhadap lawannya, musuhnya di peperangan, mereka pulang pasti disambut dengan arak-arakan, dengan pesta gembira yang luar biasa. Dipersiapkan jalan buat raja itu untuk melewati jalan utama dan semua rakyat berdiri di samping kiri kanan. Menyambutnya dengan gembira luar biasa. Dan mau tidak mau seluruh tentara yang luar biasa hebat itu menjaga dengan ketat jalan tersebut supaya tidak kecolongan rajanya. Tapi ada seorang anak kecil yang dengan sukacitanya dia lari sana sini, masuk ke barisan tersebut dengan entengnya, dengan tenangnya, dengan wajah yang penuh gembira, sampai diperhatikan oleh salah seorang pengawal raja yang luar biasa besarnya, yang gagah itu, dibentaklah anak itu. Woi, kamu udah ngerti ini kaisar lewat. Anak itu berkata gini, baik, bagi kamu dia kaisarmu. Bagi kamu dia itu kaisarmu. Tapi bagi saya dia itu ayahku. Ketika kaisarnya ngelihat anaknya di situ, dia berkata, sini. Gak ada yang bisa ngelarang. Dia dapatkan hak istimewa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Karena dia anak. Konsepnya sama. Ketika kita menghadapi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yang tidak mudah bagi kita. Ingat,
kalau kita membangun hidup kita sebagai anaknya dia, kalau kita menempatkan diri kita menjadi anaknya dia, kita akan diperlakukan seperti anak Tuhan. Kita dapat istimewa. Makanya saya suka sekali, ini seorang pengkhotbah KKR luar biasa, Charles Haddon Spurgeon. Agak sedikit puitis, tapi menarik bagi saya. Karena ini konsep benar loh. Tangisan seorang anak menyentuh hati seorang bapa dan raja kita. Jika kita hanya bisa menangis, itu akan mendatangkan kuasa kemahakuasaan Tuhan untuk menolong kita. Tangisan adalah bahasa asli jiwa yang membutuhkan pertolongan spiritual. Dengan demikianlah itu berarti meraih senjata paling ampuh dari semua senjata. Karena surga selalu menyediakan kekuatan seperti itu. Ketika saya nemukan quote ini, saya tersenyum. Kenapa? Karena saya teringat dengan adik saya namanya Yosiana Yemima Febriani. Bagi kami, kakak-kakaknya, dia adalah adik yang paling menyebalkan. Waktu kecil. Kenapa? Karena dia punya senjata yang ampuh sekali. Apa? Nangis. Kalau diusiri sama kakak-kakaknya atau dia tidak mendapatkan bagian seperti kakaknya, dia cuma kerjakan apa? Nangis. Lah kalau sudah nangis, papa dengar, papa pasti marah. Kakak-kakaknya dimarahin semuanya. Ketika seorang anak nangis, itu menggerakkan hati bapa. Gak tega lihat anaknya nangis. Butuh apa nak? Perlu apa nak? Betul enggak? Hal yang luar biasa loh. Makanya pertanyaannya adalah, dalam doa yang kita kerjakan, kita bangun enggak hubungan kita sebagai anak di hadapan dia. Yang ketiga, yang terakhir, kehendak. Lukas 22:42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saya yakin yang namanya doa itu kan menyatakan kehendak. Betul enggak? Setiap kali kita berdoa sama Tuhan kan kita menyatakan kehendak kita, apa yang menjadi mau kita, apa yang menjadi keinginan kita kepada dia. Dan kita berharap kehendak itu dipenuhi sama Tuhan. Ketika Tuhan berkata seperti ini, bukan berarti Tuhan ngelarang loh kita berdoa minta sama Tuhan. Dah, Tuhan tidak ngelarang. Tapi Tuhan ingin membetulkan cara sikap hidup kita. Karena ketika dia berkata, bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Itu bicara hal yang luar biasa loh. Menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, bicara tentang ketundukan dan ketaatan sebenarnya kepada Tuhan. Yang Tuhan mau sampaikan begini. Kalau Anda berdoa sama Tuhan, itu bisa kelihatan kok dalam kehidupan Anda. Orang yang berdoa sama Tuhan adalah orang yang tunduk sama Tuhan. Orang yang taat sama Tuhan. Itu yang Tuhan ingin temukan. Dan konsep inilah yang seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Hidup dalam ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan. Ketika saya menyusun khotbah ini, saya berpikir, Tuhan, kenapa ya kok masih banyak orang Kristen tuh suka nggak taat ya? Suka ngelanggar ya? Kita berpikir ketidaktaatan kok hanya perbuatan pelanggaran ya. Melanggar yang namanya aturan Tuhan. Sehingga makanya Alkitab mengatakan dosa itu pelanggaran akan hukum Tuhan. Tapi kalau kita cermati lebih dalam, bukan cuma sekedar perbuatan, tapi kehendak. Ketika kita melakukan ketidaktaatan berarti hidup yang kita jalani tidak berada di otoritasnya Tuhan. Tapi di otoritas hidup kita masing-masing. Kita lebih mengedepankan kehendak kita daripada kehendaknya Tuhan. Itu yang terjadi. Makanya kan gak salah. Kenapa kok banyak orang Kristen ketika ngadepin kesulitan, kesukaran, berdoa sama Tuhan, kok rasanya kok gak dijawab ya? Kok malah harus jatuh lebih parah lagi?
berantakan, lebih parah lagi, lebih buruk lagi. Padahal wis doa loh. Ya karena dalam hidupnya dia tidak pernah punya sikap untuk tunduk dan taat sama dia. Sekali lagi, orang yang berdoa sama Tuhan, orang itu seharusnya hidup di dalam ketundukan, ketaatan sama Tuhan. Itu kehidupan doa kita. Bukan cuma sekedar menyatakan keinginan kita. Ada seorang anak kecil, diajak mamanya, ibunya, ke toko. Belanjalah seperti biasa. Masuklah ke toko itu, anak itu ngelihat toples buahnya berjejer yang isinya permen. Namanya anak kan paling suka permen. Ma, aku boleh minta permennya. Mamanya bilang, boleh, tapi cuma satu. Sering gak kita bikin seperti anak itu? Boleh, tapi cuma satu. Anaknya senang, walaupun cuma satu. Mamanya kembali belanja. Selesai dia beli semuanya, bayar. Dia lihat anaknya masih meleh permen mana yang mau diambil. Mamanya geding. Cepetan, mama belanja sampai saat gini banyak mari. Kon sampai saat ini belum dapat permen yang kamu ambil. Mek situ ae kok cek angel itu. Jujur ketika saya dapatkan kisah ini, saya teringat anak saya namanya Nelson. Sama, Nelson tuh gitu. Ya disuruh milih itu suwe nih luar biasa. Anda tahu jawabannya anak itu? Ma, pilihanku tuh cuma satu. Dan aku harus milih yang paling tepat. Paham? Hidup ini hanya sekali. Makanya kita harus punya pilihan yang tepat. Kehendak mana yang kita mau turuti. Kata kehendak telema itu apa yang diinginkan. Atau kesenangan atau keinginan. Menariknya ketika telema itu dihubungkan dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Bicara tentang tujuan Tuhan memberkati umat Tuhan, umat manusia melalui Kristus. Coba renungkan. Kalau kita salah memilih kehendak dalam kehidupan kita, maka kita salah memilih hidup yang benar. Karena kalau kita milih kehendaknya Tuhan, kita sedang menaruh hidup kita di bawah tujuannya Tuhan. Apa? Diberkati melalui Kristus. Pertanyaannya, kita pengen diberkati tidak? Semua orang pengen diberkati. Tapi salah milih kehendak. Salah milih kehendak. Ini kenapa Tuhan ajarkan kepada kita hari ini, berdoa itu tidak bisa lepas dari kehendak. Percuma kita berdoa sama Tuhan, minta ini, minta itu, tapi hidup yang kita jalani kita utamakan kehendak kita. Hidup yang kita jalani kita taruh di bawah otoritas kehendak kita, bukan otoritas kehendaknya Tuhan. Salah. Konsep ini yang harus betul-betul kita pahami dalam kehidupan kita. Karena saya menemukan loh, ada hubungan yang luar biasa antara kehendak Tuhan dengan kehidupan doa kita. Ada hubungan yang dahsyat luar biasa antara kehendak Tuhan dengan doa kita. Seperti saya katakan, konsep ketaatan menempatkan diri di bawah otoritas kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan. Itu juga berhubungan dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan setiap harinya. Saya kasih ayatnya. Yohanes 15:7. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan aku, dan ajaranku hidup dalam hatimu, taat, tunduk. Perhatikan, kamu boleh minta apa saja yang kamu perlukan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berkat kan? Siapa bilang kalau milih kehendak Tuhan dan dapat berkat, malah sebaliknya diberkati.
Ini kita coba renungkan, selama hidup yang kita jalani, kita taruh di mana hidup kita? Di bawah otoritasnya Tuhan atau otoritas kita? Selama kita jalani hidup dengan di bawah otoritasnya kehendak kita, saya yakin hidup kita akan penuh dengan ketidaktaatan. Dan itu mengganggu doa. Itu mengganggu kehidupan doa kita. Sangat-sangat mengganggu. Dan ini kita belajar konsep ini. Apalagi hidup yang kita jalani, tidak bisa lepas tuh dari namanya godaan. Tidak bisa lepas dari namanya masalah persoalan. Tidak bisa lepas, selalu ada. Dan kita butuh keluar dari situ kan. Tuhan saya kasih tahu pada kita. Ajarkan hal yang luar biasa. Tinggal diri kita hari ini. Makanya hari ini kita belajar tentang doa dan godaan ya. Yang pertama Tuhan ajarkan apa? Kebiasaan. Bangun kebiasaan berdoa. Itu penting. Disiplinkan diri kita untuk bangun kebiasaan doa ini dengan naruh prioritas. Kalau prioritas kita hanya sekedar apa yang ada di sekitar kita tidak akan pernah mulai untuk berdoa. Tapi kalau kita tahu prioritas kita Tuhan, kita datang sama Dia. Kenapa? Karena kita butuh Dia. Dia sumber segalanya. Dia bisa melakukan jauh yang lebih besar dari apa yang kita minta. Kasihnya enggak terukur. Keajaibannya enggak terukur dalam kehidupan kita. Masih enggak mau taruh prioritas? Ya saya enggak tahu lagi. Yang kedua, Bapa. Doa itu bukan cuma sarana untuk bisa menyampaikan permintaan atau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bukan cuma itu. Doa itu membangun hubungan yang semakin dekat antara kita dengan Bapa kita di sorga. Dan puji Tuhannya adalah kita di sini semuanya sudah dijadikan anak Bapa loh. Oleh Roh Kudus yang luar biasa itu. Dan kita akan menikmati pengalaman diri kita, hidup kita sebagai anak-anaknya Dia. Pemeliharaan, pertolongan, perhatian yang luar biasa. Itu akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kehendak. Ingat hidup cuma sekali. Anda harus milih yang benar. Anda taruh hidup Anda dalam kehendaknya Tuhan atau kehendak kita. Fokus tujuan hidup kita bukan kepada kehendak kita ini bisa diwujudkan, bukan. Itu bukan fokus hidup kita, bukan fokus doa kita. Karena ini seringkali jadi fokus doa banyak orang Kristen. Aku berdoa ya supaya doaku dijawab. Keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Itu jadi fokus kita. Enggak, bukan itu. Tapi bagaimana kita menjelaskan hidup kita dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita dalam ketaatan. Bagaimana kita menaruh hidup kita di dalam kehendaknya Tuhan. Dalam keinginannya Tuhan. Karena saya yakin seperti Yohanes pasal 15:7, kalau kita hidup di dalam kehendaknya Tuhan, apa saja yang kita minta diberi sama Tuhan. Amin. Apa saja loh. Nah seringkali banyak orang senangnya apa saja yang aku minta dikasih sama Tuhan. Oh itu yang ditekan-tekanin, itu yang digembar-gemborin. Tapi yang bagian yang atasnya dilupain. Tak bisa, itu satu pasangan, satu kesatuan. Dan konsep inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut dan gentar ketika kita menghadapi godaan, masalah, persoalan, kesulitan yang mungkin beratnya luar biasa. It's okay. Tuhan kasih jawaban melalui doa. Doa itu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan sama kita. Mari kita dudukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari Engkau. Bagaimana kami menghadapi godaan yang mungkin tidak mudah buat kami. Mungkin tidak gampang untuk kami harus hadapi, selesaikan. Tapi kami tahu Tuhan, kami punya senjata yang luar biasa, doa. Dan biarlah itu menjadi bagian yang luar biasa dalam kehidupan kami juga, yang tidak akan pernah kami tinggalkan, bahkan itu menjadi kebiasaan buat kami bangun hubungan kami semakin dekat dengan Engkau Bapa kami yang di surga. Dan kami boleh mengerti dan memahami bahwa fokus utama dalam kehidupan doa kami bukan keinginan kami, tapi bagaimana keinginan kehendak-Mu itu terwujud dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, kami percaya
Setiap doa-doa yang kami panjatkan, Tuhan pasti dengar dalam kehidupan kami. Tuhan jawab dengan anugerah, dengan kasih karunia yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kepadamu, berkati siap tangan memberikan persembahan kepadamu, berkati hamba-Mu yang melayaninya. Dan kami mau serahkan persembahan ini biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh kami pakai untuk memperlebar pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjawab syukur, haleluya. Amin. Kita diberi kesempatan berikan persembahan kepada Tuhan. Ya, atas nama panitia tahunan saya mengingatkan, Ibu boleh gak Bu? Saya duluan. Makasih Bu. Ya, atas nama panitia, saya bicara atas nama panitia, mengharapkan Bapak Ibu bisa ikut ambil bagian berpartisipasi untuk mendukung dana ya buat acara Jumat Agung dan Paskah di tahun ini. Anda bisa berikan melalui amplop yang ada di depan atau melalui kuris ya yang ada di meja-meja dengan menambahkan angka 25 di belakangnya seperti itu. Yang kedua, mengingatkan untuk setiap jemaat yang belum mendaftar dalam retreat keluarga bulan September, saya mengharapkan bisa mendaftarkan dan ikut dalam acara retreat tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pengumuman ini. Mari kita berdoa, tutup ibadah kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, dan kami akan meninggalkan tempat ini seperti Engkau sudah menyertai kami sampai ke tempat selamat. Engkau sudah menyertai kami sampai ke rumah dengan kami dengan selamat. Memberkati setiap kami yang hadir, Engkau mendengar, menjawab doa kami, pergumulan kami, masalah kami, pertolongan, mujizat yang daripada Engkau selalu ada dan tersedia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami pulang malam hari ini dengan bawa segala berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Sampai ketemu hari Minggu.